Selamat datang kembali di channel YouTube Bagus PS, dan kali ini kita akan bahas soal RUU KUHP. Dan KUHP yang baru ini bro, baru-baru disahkan ya. Dan tentu saja mungkin ada kawan yang rindu dengan video-video konten yang zoom juga Mhm. gitu. Dan kali ini masih bersama dengan Bro Wardiman. Apa kabar bro? Baik, baik, Pak Bagus, baik. Semoga Bro Wardiman di sana selalu sehat. Nah, kali ini Bro, kita akan bahas soal KUHP nih. Di KUHP ini di tengah perbincangan masyarakat, mengapa seperti itu, ternyata memang masih ada beberapa polemik di dalamnya. Jadi, apa sih itu KUHP? Jadi, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP telah disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin, mungkin sekitar hari Selasa tanggal 6 2020 di bulan Desember. Jadi setelah RUU KUHP disahkan atau menjadi KUHP, um, Presiden Jokowi memiliki 30 hari untuk mengundangkan RUU KUHP sejak disahkan DPR. Namun setelah diundangkan oleh Presiden Jokowi, KUHP baru akan berlaku pada tahun 2025, artinya sekitar 3 tahun lagi. Hal ini tertuang dalam ketentuan penutup KUHP pasal 624 yang berbunyi, undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. Lantas, baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Menurut Ketua Komisi 3 DPR Bambang Urianto atau Bambang Pacul menjelaskan 3 tahun akan dipergunakan untuk mengevaluasi persiapan pelaksanaan dari KUHP tersebut. Nah, waktu tersebut juga akan dipakai untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi masih ada 3 tahun nih ke kawan dan Prowardi, bahwa artinya dalam 3 tahun ini diperlukan untuk memastikan masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum memakai betul KUHP demi penegakan hukum yang adil dan tepat. Tetapi bagaimana nasib KUHP atau ketika ada masyarakat yang tidak setuju dan ingin melakukan penggugatan ke MK, karena kata si Bambang Pacul pada saat diberitahukan dan disampaikan oleh pers, ya KUHP tidak perlu didemonstrasi karena kan banyak sekali nih gejolak-gejolak demonstrasi tentang menolak KUHP. Jadi kalau memang ini nggak usah didemonstrasi katanya, langsung saja maju ke MK untuk melakukan revisi ataupun menolak KUHP tersebut ketika memang ada ditemukan atau terdapat kesalahan di dalamnya, bro. Nah, KUHP yang sudah disahkan ini, DPR maupun pemerintah mempersilahkan masyarakat untuk menggugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi setelah resmi diundangkan dalam 30 hari sejak ditekan oleh Presiden Jokowi. Nah, namun gugatan ke MK dalam beberapa aktivisme dan forum dinilai hanya akan jadi formalitas saja, karena mengingat DPR pernah sewenang-wenang mencopot Hakim Aswanto karena dianggap tidak kooperatif dengan DPR. Terlebih, Menkumham Yasona Lawli meyakini gugatan KUHP ke MK akan ditolak ya. Kita lihat saja nanti. Namun dalam lapisan masyarakat, bahkan kaum aktivisme dan intelektual melihat, bahkan beberapa pakar menyampaikan ya KUHP ini perlu ditinjau ulang karena beberapa pasal yang memang dianggap akan merugikan banyak masyarakat bawah. Dan Direktur Pusat Konstitusi atau Pusat Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan pernyataannya pemerintah dan DPR mempersilahkan buat KUHP ke MK copot DPR ketika bertentangan. MK pun akan sekedar jadi legitimasi pembenaran bagi undang-undang yang dibentuk secara bermasalah, kata Pak Ferry saat dihubungi. Nah, bagaimana misalnya salah satu contoh kita bahas nih bro, nanti bro Adrian akan mungkin menanggapi soal itu. Dalam KUHP tersebut, ketika ganggu tetangga,
karena berisi bisa didenda 10 juta bro. Itu salah satu yang banyak dikritik juga. Jadi dalam kitab undang-undang tersebut, setiap orang yang mengganggu, tetangga karena berisik pada malam hari bisa terancam dipidana denda. Tadi denda ini sekitar 10 juta. Dan ini tertuang dalam pasal 256, orang yang melakukan hal tersebut dapat dipidana maksimal kategori 2 atau 10 juta dan lainnya. Terus ada lagi nih bro, yang lainnya. Saya coba pilih-pilih bahwa misalnya tunjukkan alat kontrasepsi pada anak bisa didenda 1 juta. Nah, rancangan undang-undang tersebut RKUHP yang disahkan DPR itu ketika salah satu mengenai pasal kontrasepsi. Dalam undang-undang tersebut, setiap orang yang menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak terancam pidana denda hingga 1 juta rupiah. Nah, ini dimuat di pasal 208, pasal 210. Penerapan hukum itu memang dikecualikan bagi petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegah infeksi menular atau kepentingan pendidik penyuluhan, termasuk juga oleh relawan yang dianggap kompeten. Itu sedikit. Nah, yang lain hal juga itu sebenarnya yang menjadi menarik sih, bahwa pada saat persidangan, kalau saya nggak salah ingat itu anggota DPR yang hadir mungkin hanya beberapa orang ya, 25 atau 26. Nanti coba kita koreksi bersama. Berarti memang ada beberapa pasal yang di DPR ini menjadi polemik, memuat pasal-pasal menyimpan dan multitafsir seperti pasal 247, 241, 108, 119, dan banyak hal yang masih menjadi perbincangan dalam beberapa diskusi dengan kawan-kawan yang lain bro. Jadi mungkin Bro Wadimah juga punya sesuatu. Namun saya ingin menambahkan bahwa polemik yang terjadi memang adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah negara demokrasi. Namun yang menjadi penyampaian juga bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang memang menggantikan KUHP peninggalan sejak zaman Belanda. Jadi ide untuk membuat rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini yang diperbarui disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1963 silam. Alasan utama merumuskan RKUHP adalah untuk mengganti KUHP yang merupakan buatan dan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Jadi ada 6 presiden ya, sampai presiden sekarang, dan melewati beberapa rezim untuk sampai mengganti atau mengesahkan pengganti RKUHP yang lama. Alasan utama buat merumuskan RKUHP ini sebenarnya memang itu mengganti yang lama, dan sumber KUHP adalah hukum Belanda atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indië. Kitab hukum itu disahkan melalui Stadsblad pada 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda sejak Januari 1918. Jadi RKUHP yang masih kita pakai sebelum ini adalah warisan Belanda, di mana saat kita masih dijajah oleh Belanda pada masa itu. Dan ini memang sih makanya di negara hukum seperti kita ya harus juga ada landasan RKUHP yang mungkin baru, yang memang sesuai dengan apa yang kita alami saat ini gitu. Nah, karena dibuat di masa pemerintahan kolonial, maka sejumlah pasal yang ada dalam KUHP juga dibuat untuk menjaga kepentingan mereka. Makanya pemerintah kemudian menanggapi surat itu dengan membentuk tim perumus KUHP pada tahun 1964. Sejumlah pakar hukum dilibatkan dalam penyesuaian KUHP. Akan tetapi mereka tidak membuat KUHP dari awal dan melakukan kayak direvisi, rekodifikasi. Kemudian mereka juga memberi penjelasan pada tiap pasal. Nah, dalam draft terbaru ini memang dilihat hampir keseluruhan yang mengganti. Namun ya polemiknya masih ada yang dianggap memang memberatkan atau tidak pro dengan masyarakat luas gitu. Dan ada beberapa pasal kontroversi yang sebelumnya, dan mungkin nanti itu akan menjadi bahan diskusi bro gitu untuk tentang RKUHP yang menjadi polemik saat ini. Jadi kalau melihat dari kondisi yang sekarang kan apa ya, aturan itu dibuat karena ingin men-skupnya besar ya. Jadi kita ingin sebuah kebenaran yang dilegalisir begitu untuk negara, terus itu skupnya menjadi besar kan. Tapi memang karena manusia yang bikin ya, jadi pasti ada cakupan-cakupan kepentingan di dalam itu, pastilah.
dan yang mana-mana pasti yang mayoritas ataupun yang punya power kan, yang punya cakupan kepentingan yang mungkin bisa di-provide dengan aturan-aturan yang dibuat itu saja. Apalagi contoh aja yang paling kecil, aturan yang di kampus ada, pasti orang-orang kampus itu sendiri kan yang seumpama punya kepentingan di dalamnya, punya garis besar haluan terlepas dari ideologi yang ada, pasti ada kepentingan yang akan ditaruh di dalam. Terlepas dari, kita nggak bisa pungkiri pula bahwa dalam aturan itu mungkin ada segelintir kepentingan, walaupun pada dasarnya sistem dibuat agar kepentingan-kepentingan itu bisa menjadi tidak relevan dan semakin kecil, sehingga tentu saja apa yang kita dapatkan di akhirnya adalah sesuatu yang bersifat lebih ideal. Tapi kalau melihat dari kondisi yang ada ya, kan kita membahas rancangan ya. Jadi rancangan ini kalau nggak salah sebenarnya ada beberapa hal sih poin yang sebenarnya agak menjadi polemik ya, karena kalau kita melihat tanggapan pihak di luar negeri dengan RKUHP kita yang disahkan ini baru-baru, sebenarnya ada beberapa hal yang katanya sih gimana ya, jadi itu melanggar hak asasi manusia. Contohnya aja yang terkait dengan kumpul kebo dengan terkait dengan yang free sex itu kan sebenarnya kalau di luar kan beda budaya sebenarnya. Jadi tapi itu dinilai, kalau di luar, kalau kemarin sih lihat berita-berita luar yang ikut memberitakan terkait dengan adanya regulasi baru di Indonesia, itu sangat-sangat ini ya, jadi tidak terbuka terkait dengan aturan-aturan yang ada terkait dengan itu, dua hal itu, karena dianggap bahwa itu adalah hak asasi mereka. Jadi dianggap hak asasi, tapi kan kalau di Indonesia kebalik kan, itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, dimana orang nggak boleh kalau bukan suami istri tinggal dalam satu rumah kan, apalagi yang masalah free sex. Jangan sampai kita bakalan mindsetnya kayak di luar negeri gitu. Kalau kalau masih perawan malu. Padahal kalau di sini kan kalau nggak perawan yang malu kan. Itu bedanya kayak. Makanya sebenarnya terlepas dari beberapa hal sih yang patut diapresiasi sih terkait itu juga sih. Kalau saya secara pribadi pasti setuju dengan hal itu, karena pada akhirnya itu menjaga juga tatanan dari culture-nya negaranya kita kan. Dari negaranya kita, walaupun terlepas dari mungkin kita ada lima agama ya di dalamnya, atau 5 sampai 6 agama di dalamnya, tapi pada dasarnya kita culture-nya memang sangat-sangat tidak mentolerir adanya free sex kan. Jadi makanya kalau saya sih ke arah pengesahan yang itu fine-fine aja. Tapi mungkin ada juga hal yang kurang gimana ya. Jadi kan ada pidana tuh terkait dengan kekuatan gaib. Itu sebenarnya pembuktiannya nanti seperti apa, karena ceritanya kan kalau kekuatan gaib gimana cara dibuktikan. Bisa saja saya tuduh orang jadi punya kekuatan gaib kan, padahal kemungkinan dia nggak punya, atau pada saat momen yang tepat atau waktu yang tepat terjadi kejadian yang bersamaan dia mengaku, terus orang lain pun yang jatuh sakit, langsung dikira dia yang melakukan, padahal mungkin hanya waktunya, timingnya aja yang tepat. Kan bisa-bisa begitu kan kalau masalah gaib-gaib begitu kan. Walaupun mungkin pas secara culture kita percaya bahwa ada hal yang magis ya, tapi pembuktiannya itu loh yang sangat kompleks dan mungkin sulit untuk dibuktikan kalian. Sebenarnya banyak hal sih yang ini, tapi kembali lagi kalau ke pembahasan yang tadi kan katanya kalau ada masalah dengan ininya dengan aturannya bisa diajukan ke MK. Tapi kalau kita sebagai orang yang mungkin dasar hukumnya masih awam ya, atau masih kurang, itu caranya kita, seumpama kita nggak suka dengan aturannya, itu gimana tuh untuk bisa ngajuin ke MK? Kan pada akhirnya karena ketidakketahuannya kita cara pengajuannya ke MK, pada akhirnya ya nggak ada orang yang ngajuin kan, karena nggak tahu. Pasti yang tahu aja tuh yang mau ngajuin, dan rata-rata orang yang tahu pasti ada kepentingan juga di situ, mungkin sesama anggota DPR juga. Jadi pada akhirnya ya siapa yang ngajuin, siapa yang bakal lagi. Karena kan biasanya kalau terkait dengan aturan-aturan gini kan biasa ada oposisi juga ya. Jadi ada anggota DPR gitu yang seumpama kontra terkait kegiatan ini, terus dia yang ngajuin ke MK gitu sebagai perwakilan rakyatnya kita. Tapi kalau melihat posisinya sekarang, saya nggak tahu nih, karena kalau
memang diambil waktunya cuma 30 hari semenjak disahkan oleh presiden, artinya waktunya kita sangat sedikit untuk melakukan pengajuan banding ke MK. Terlepas dari perancangan RKUHP itu sampainya dia disahkan kemarin itu sangat panjang. Jadi kalau bisa dibilang preparingnya mereka sangat banyak, sedangkan preparingnya kita untuk mengajukan ke MK itu sangat sedikit. Gitu sih Pak Bagus. Ada tanggapan lain mungkin? Jadi sebenarnya gini bro, aliansi masyarakat sipil bahkan mungkin LBH seluruh Indonesia atau YLBHI pasti memberikan tanggapan soal ini. Beberapa hal yang mungkin di tahun ini dan beberapa aliansi pernah menyurati uh, untuk minta draft itu dibuka sebelum disahkan, dan sampai saat ini masih terus ada kelompok-kelompok atau forum-forum yang menggugat hal ini. Namun memang mau bagaimana lagi bahwa RKUHP ini sudah disahkan, dan untuk menggugat ke MK itu betul kata Bapak Wagiman, tidak sembarangan yang bisa menggugat ke sana. Nah, sebenarnya kan yang mau dilihat adalah semangat dari memutus rantai dengan produk kolonial seharusnya tidak mengkhianati esensi. Nah, gairah gimana untuk memutus sebuah produk yang mengkhianati ini, pembentukan undang-undang itu terpenuhnya rasa keadilan dan pemenuhan etika partisipasi keterwakilan publik. Oleh karena itu jangan sampai sebenarnya si dalih dalam percepatan proses ini menutupi perwujudan keadilan bagi masyarakat. Nah, secara terpisah sebenarnya beberapa pakar hukum bahkan sudah menyampaikan bahwa pembahasan KUHP ini harus secara transparan, dan semua masyarakat Indonesia memahami perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana, sehingga ketika diterapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan, bahwa ya orang bisa berbuat kejahatan karena memang tidak mengetahui bahwa itu adalah tindakan pidana gitu. Itu adalah yang menjadi salah satu hal juga. Nah, ketika sosialisasinya bahkan sampai ke masyarakat paling bawah gitu, ini tidak sampai, ya tentu kejahatan-kejahatan yang sebelumnya dianggap tidak sebenarnya ya bisa saja dilaksanakan karena aturan barunya tidak tersampaikan, atau bahkan di dalamnya mengkhianati di mana masyarakat luas itu tadi. Nah, secara terpisah bahwa Kementerian Hukum dan HAM juga sudah sebenarnya menyampaikan masih dalam tahap penyusunan, setelah disahkan dan akhirnya disahkan juga. Nah, setelah draftnya dibuka atau yang disahkan itu dibahas dalam beberapa hari setelah disahkan itu, banyak polemik yang memang terjadi dalam, bahkan di sosial media Twitter, agar semua bisa kena dan semua orang bisa mendapatkan tindakan-tindakan yang dimana kriminalisasi itu dengan mudahnya akan mudahnya mengenai masyarakat sipil atau bahkan masyarakat luas. Nah, dalam hal itu terjadilah polemik, demonstrasi terjadi di mana-mana, bahkan mungkin tanggal berapa saya lupa, tanggal 7 atau tanggal 10 yang besar-besaran di seluruh Indonesia di depan DPR RI untuk menolak KUHP tersebut atau RUU KUHP tersebut. Nah, hal ini sebenarnya harusnya menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bukan lagi sih harus tidak acuh terhadap undang-undang atau hal-hal yang bisa menjerat kita, karena bukan hanya saya dan Bro Wardiman, tapi di sekitar kita semuanya terkena ketika hal ini tidak kita antisipasi dan paham sebaik-baiknya. Ya bisa saja kita naik motor ternyata ada aturan pidana terkait naik motor yang tidak bla bla dan begini, ditangkap. Nah, pasalnya ada. Nah, kalau hukum sudah berbicara hukum, tidak ada lagi orang akan masuk ke pidana dan akan sidang dan akan diterapkan apa yang menjadi pasal dan hukuman yang tertera di sana, itu hukum. Nah, namanya bahasa hukum harusnya pasti di sana gitu. Dan ini yang bisa saja berbahaya untuk semua orang. Makanya hashtagnya kemarin itu adalah semua orang bisa kena gitu. Mungkin itu bro. Jadi sebenarnya memang menjadi polemik juga ya, karena pada akhirnya ya mungkin apa ya, terlalu di zaman sekarang ini terlalu banyak distraksi kali ya, karena dulu kan kalau melihat pastinya memang kita
lihat berita itu cuma dari satu sisi ya. Jadi kita lihat berita itu pasti lewat TV aja. Internet mungkin sudah ada tapi masih sangat kurang digunakan dan rata-rata news itu paling kita lihatnya dari TV dan itu cepat karena pada akhirnya seluruh orang nonton TV itu jam berapa ya? Kira habis maghrib pasti sudah nonton berita kan, nonton berita dulu, ayah-ayahnya kita kan nonton berita dulu, terus kalau pagi juga nonton berita dulu kan, berita pagi, berita siang, berita malam, kan kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya dengan perubahan zaman TV sudah mulai ditinggalkan, terus kita sudah beralih ke internet, orang kebanyakan mungkin ya kebanyakan nonton TikTok, video-video, kebanyakan nonton-nonton hal-hal lain yang mungkin pemerintahnya kita juga sudah pernah memberikan sosialisasi terkait hal ini. Mungkin karena kita nggak aware, cuman pada akhirnya di akhir penghujung acara pas sidang kita tidak mau diputuskan, ternyata kita baru diviralkan dan ternyata karena diviralkan, ternyata ada hal-hal yang agak menyimpang menurut masyarakat. Kan itu kembali lagi karena sudah terlanjur juga. Mungkin karena kita berada di fase peralihan dari teknologi itu sendiri sih. Jadi mungkin ya kembali lagi sih ke kita masing-masing bagaimana untuk menanggapi. Karena pada akhirnya kita memang mesti aware juga terhadap aturan-aturan itu, Pak Bagus. Ada lagi sih, Bagus? Mungkin terakhir nih bro, jadi ada 14 poin ya sebenarnya yang awalnya jadi polemik tentang yang disebutkan ini yang dibahas di awal tadi, bahwa ada pasal-pasal kontroversial yang membahas saat itu adalah hukum yang hidup, pidana mati, pidana penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, pidana karena memiliki kekuatan gaib yang telah diperbuat di Mandilan, pidana dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, pidana unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, pidana penghinaan terhadap pengadilan contempt of court, pidana terhadap advokat yang curang yang diusulkan untuk dihapus, pidana penodaan agama, pidana penganiayaan hewan, pidana penggelandangan, pidana aborsi kecuali apabila alasan darurat medis atau korban perkosaan, pidana perzinaan termasuk kumpul kebo. Nah, lalu pidana perkosaan dan dalam perkawinan. Itu saja sih bro hasil diskus kita hari ini. Semoga kawan yang menonton bisa aware atau sadar bahwa ada nih KUHP baru yang baru disahkan. Semoga ini bisa kita baca bersama dan tidak bisa terhindar karena lagi-lagi semua bisa kena. Itu saja dari konten kita malam ini Bro Wardi. Thank you, terima kasih, semoga sehat selalu dan selalu menemani Bagus WS untuk terus bisa berbagi lewat konten-konten dan berkarya demi kebermanfaatan bersama. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.